Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community online experience kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang sedang menyaksikan tayangan kami. Saya ucapkan selamat bergabung. Kiranya tayangan kami dapat menjadi berkat untuk kita semuanya. Nah teman-teman, di hari ini kita sudah mulai memasuki bulan April 2022. Di mana bulan ini adalah bulan yang penuh berkah karena teman-teman kita yang beragama Islam sudah mulai menjalani ibadah puasa. Pada saat ini saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalaninya. Kiranya diberikan kesehatan serta kekuatan untuk menjalani ibadah puasa kali ini. Dan di bulan ini juga kita akan merayakan Paskah. Walaupun kita merayakan Paskah di tengah pandemi yang masih ada sampai saat ini, kiranya tidak mengurangi berkat yang akan kita terima. Dan tentunya teman-teman, kita mau terus mendukung apa yang menjadi usaha pemerintah untuk menekan laju perkembangan virus COVID-19 ini, dan tentunya dengan cara kita mematuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga pandemi ini dapat segera menjadi endemi. Teman-teman, kita semua memerlukan uang. Namun apakah benar segala-galanya butuh uang dan uang adalah segala-galanya? 3 sisi mata uang yang sebentar akan dikupas secara tuntas dan jelas oleh Pastor Yason. Dan setelah firman Tuhan, kita akan bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk mempersiapkan roti atau biskuit dan sirup ataupun anggur untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Namun sebelumnya rekan saya Reni akan menyapa kita semuanya dan dilanjutkan dengan Cika dan Elsa bersama dengan GZ Band yang akan menyanyikan sebuah lagu apapun yang terjadi. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian pada hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan, dan Yesus memberkati. Kehilangan bisa dialami oleh siapa saja, baik itu orang yang percaya kepada Tuhan maupun orang yang tidak percaya. Dan setiap kita seringkali menjadikan kehilangan sebagai salah satu alasan untuk menyalahkan Tuhan. Kita menjadi irasional, membenci Tuhan, dan bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Bagaimana respon kita ketika kita mengalami satu momen di mana kita harus kehilangan sesuatu yang kita cintai? Setiap kita perlu sadar diri, siapa kita sebenarnya, dari siapa kita berasal. Kita perlu sadar bahwa apa yang kita miliki hanyalah titipan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Untuk memegangnya bukan berasal dari diri kita sendiri. Ayub yang diceritakan dalam kitab Perjanjian Lama, dia adalah seorang yang sangat kaya dari semua orang di sebelah timur. Alkitab mengatakan bahwa dia adalah orang saleh, jujur, orang yang taat, dan menjauhi kejahatan. Tetapi ternyata ia mengalami satu momen di mana ia kehilangan semua hartanya dan juga anak-anaknya. Tetapi menariknya, Ayub dalam kedukaannya, ia masih menyadari bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang ia miliki. Ia menyadari bahwa apa yang dia miliki adalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh Tuhan. Pada saat kita menyadari yang kita miliki adalah barang titipan, maka kita tidak akan kaget ketika pemiliknya mengambilnya, baik itu secara tiba-tiba ataupun dia memberikan peringatan sebelumnya, karena kita hanya menjaganya dan pada suatu hari ia akan kembali mengambilnya. Jadi, penderitaan karena kehilangan sesuatu yang berharga adalah tanda keegoisan diri, karena kita beranggapan bahwa sesuatu yang hilang itu adalah milik kita, kerja keras kita sendiri, tanpa campur tangan siapapun, dan bersikap seolah-olah kita yang paling menderita. Setiap kesulitan yang kita hadapi, sebetulnya diperhatikan oleh Tuhan, dilihat, dan Dia tahu seberapa kuat kita menanggungnya. Kita tidak akan diberikan beban yang melampaui batas kemampuan kita. Kehilangan adalah hal yang wajar terjadi, dan bahkan Tuhan Yesus juga merasa ditinggalkan atau kehilangan ketika dia dicambuk, disalib, sehingga dia bisa berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kita kehilangan, tetapi bukan berarti kita berlama-lama dalam penderitaan itu. Karena tahu bahwa
bukan kita pengendali kehidupan ini, bahkan harta yang kita miliki, melainkan Tuhan yang telah menitipkannya kepada kita. Salah satu manfaat terbesar dari penderitaan adalah kesempatan bagi setiap kita untuk mendekat pada Tuhan dan membangun hubungan yang intim. Harta, kekayaan bisa dibeli, tetapi relasi kita dengan Tuhan tidak bisa dibeli. Harta benda dan anak-anak serta semua yang kita punya itu bisa hilang karena bukan milik kita. Tetapi kejujuran, kesalehan, hidup benar, dan menjauhi kejahatan tidak bisa diambil oleh siapapun. Bapak, Ibu, Saudara, jika saat ini sedang mengalami suatu penderitaan, kehilangan sesuatu yang berharga, coba untuk tidak menyalahkan diri. Janganlah kita menjadikan masalah menjadi kesalahan pribadi. Sadar bahwa musibah sekarang bukan musibah selamanya. Oleh karena itu, cobalah mencari solusi daripada menyalahkan keadaan, serta mintalah pertolongan dari Tuhan untuk memberikan kemampuan dalam menjalaninya. Tuhan memberkati. Mari dengan penuh kesungguhan hati kita pujikan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saya mengundang Bapak untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama pujikan lagu ini. Saya mengundang kaum wanita saja menyanyikan bagian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata. Sekarang saya mengundang kaum lelaki saja menyanyikan ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap berkata. Bersama-sama kita pujikan. Tuhan Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku
membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi kita pujikan, ku sembah Engkau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat semua ya. Jadi saya mulai dengan sebuah kuis, sebuah pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, ada berapa sisi dari mata uang? Yang benar jawabannya dapat hadiah. Masker. Nah, uang punya 3 sisi. Kepala, ekor, dan tepian. Nah, sisi kepala kita bisa masukkan ke dalam sisi kepala itu income, pendapatan, aset, uang cash flow, itu sisi kepala. Yang termasuk dalam sisi ekor itu pengeluaran, pinjaman, pajak. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kebahagiaan, kebijaksanaan ditemukan bukan di kepala, sisi kepala ataupun sisi ekor, tetapi di sisi tepian dari sebuah koin. Nah, kita dalam kehidupan kalau ditanya cari apa sih dalam hidup, semua orang suka menjawab seperti ini. Saya cari kebahagiaan, dan kebahagiaan sering dihubungkan dengan uang. Dan mayoritas pembicaraan kita tentang uang berhubungan dengan cuma 2 sisi dari mata uang. Ngomongin soal sisi kepala, pendapatan, omset saya dapat keuntungan sekian ratus juta misalnya, sekian miliar bahkan, atau pembicaraan kita seputar ekor sisi mata uang, rugi, harus bayar pajak nih, dan seterusnya. Nah, 2 sisi mata uang ternyata mampu memicu ketegangan, bahkan perang. Hampir semua peperangan disebabkan karena 2 sisi mata uang. Kalau sebuah negara bisa mendapatkan bagian kepala, bahagia negara tersebut. Tapi pada saat sebuah negara mendapatkan ekor mata uang, perang terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara tes, cek sejarah Perang Dunia Kedua tentang apa? Minyak. Jepang menyerang Amerika karena Amerika memotong Jepang dari minyak. Perang Vietnam tentang apa? Minyak. Amerika tidak mau Vietnam menjual minyak langsung ke China. Perang kemudian terjadi. Kalau hari ini ada yang ngertiin soal migas, soal Pertamina, kenapa perdagangan minyak internasional dibelanjakan pakai mata uang US dollar? Tahun 1974, tahun pada saat saya lahir, Presiden Amerika saat itu namanya Presiden Nixon, membuat persetujuan dengan keluarga dari kerajaan Saudi Arabia. Pada saat itu US dollar dijadikan petrodolar. Dan kemudian
dengan memaksa seluruh dunia membeli dan menjual minyak dengan memakai dolar. Pada saat itu kemudian Amerika berkuasa. Karena apa? Minyak menggantikan emas sebagai uang. Dan bangsa yang mengontrol minyak, bangsa tersebut mengontrol dunia. Nah, tahun 1999, mata uang euro kemudian di-launch, dijadikan mata uang dunia. Tahun 2000, 1 tahun kemudian, Saddam Hussein mau menjual minyak Irak dalam mata uang euro, bukan lagi dalam US dollar. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin masih ingat, September tahun 2001 Amerika menyerang Irak meskipun mayoritas teroris bukan dari Irak. Kalau Bapak Ibu lihat hari ini, Rusia menyerang Ukraina. Kenapa? Karena ini, Ukraina punya kandungan 500.000 ton litium. Itu alkalin, baterai pakai alkalin. Kalau kendaraan sekarang mulai kendaraan hybrid, elektrik, itu pakai baterai. Dan kendaraan elektronik semua dikasih tenaga dengan litium. Jadi kita tahu sekarang, negara perang karena uang, rumah tangga pisah karena apa? Karena uang. Selain karena selingkuh, rumah tangga berpisah karena uang. Nah jadi itu semua informasi supaya Bapak Ibu Saudara-saudara tahu di pagi-pagi ini ya. Saya sering mendengar pendeta berkata seperti ini, dan Bapak Ibu Saudara-saudara kemungkinan juga sering mendengar pendeta berkata seperti ini. Sumber sukacita kita bukan uang, tapi Tuhan. Amin? Saya nggak percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara percaya bahwa sumber sukacita kita bukan uang, tapi Tuhan? Amin? Nggak berani sekarang ya. Saya nggak percaya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga nggak percaya kan? Kenapa? Karena ternyata bukan saya saja yang bebal. Bapak Ibu juga bebal. Waktu dulu saya diberitahu bahwa sumber kebahagiaan bukan uang, tapi Tuhan, saya jawab, kalau saya lain. Saya sukacita kalau ada uang. Jadi saya tanya hari ini. Bapak Ibu semua bahagia karena Tuhan atau karena uang? Siapa yang bahagia hari ini karena Tuhan? Boleh angkat tangan? Gak ada nih. Oh, ada 1 doang, 2. Parah. Siapa yang sukacita karena ada uang? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada Tuhan, ada uang juga yang di atas. Oke ya. Jadi yang punya Tuhan tapi gak punya uang, bahagia gak? Pret. Yang punya uang tapi nggak punya Tuhan, bahagia nggak? Bahagia, ya. Karena ternyata uang sangat penting. Tanpa uang kita tidak bisa beli rumah, nggak bisa beli mobil, nggak bisa isi kendaraan dengan bensin, kita tidak bisa berpakaian, kita tidak bisa bahkan membeli makanan. Kebahagiaan kita terganggu kalau kita tidak punya uang. Ya, nah karena mungkin Anda tahu saya pendeta, mungkin Anda kemudian berkata seperti ini. Tetapi kan di pelayanan uang nggak penting, yang penting Tuhan. Nah saya yakin perusahaan listrik negara PLN tidak menerima doa kita semua untuk bayaran listrik. Saya yakin kantor pajak, perusahaan telkom tidak sudi menerima doa-doa kita untuk ganti bayar tagihan. Betul? Ya, berarti ada uang, kita happy kalau kita bisa bayar pajak. Kita bisa bayar tagihan listrik, internet, dan sebagainya, AC. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati semuanya dengan baik. Jadi ternyata ada hubungan antara kebahagiaan dan uang. Dan saya tidak percaya jika uang tidak bisa membuat kita bahagia. Ya. Jadi kalau ada pendeta lain berkata seperti ini ya, uang gak bisa membuat kalian bahagia. Bapak Ibu bisa bilang, ada pendeta di Gracia Purwokerto yang tidak percaya. Jadi kalau kamu gak terima, ayo ngobrol, tukar pikiran. Tapi jangan pakai baper. Oke? Jadi ya, sekali lagi, ada hubungan antara kebahagiaan dan uang. Tetapi yang membuat kacau adalah pada saat kita berasumsi
Hubungan antara kebahagiaan dan uang kalau ini. Kalau kita punya satu kata, lebih. Kalau saya punya lebih banyak uang, saya akan bahagia. Kalau saya punya lebih banyak harta, maka saya akan sukacita. Nah, lebih justru bikin kacau kalau kita menghubungkan kata lebih antara kebahagiaan dan uang. Nah, saya tahu jawaban untuk setiap orang di ruangan ini sama. Apa yang membuat Anda bahagia? Semua kita, termasuk saya, termasuk pendeta senior, ditanya coba, apa yang membuat Bapak lebih bahagia? Kalau punya lebih dari yang kita punya saat ini. Ya, jadi memang ada korelasi atau hubungan antara kebahagiaan dan uang. Tetapi yang menghubungkan bukan kata lebih. Karena kita tahu orang yang punya lebih banyak uang ternyata nggak bahagia. Bahkan kita sendiri mengalami, keluarga kita mungkin income-nya 3 kali lipat dibanding keluarga yang duduk di sebelah kita saat ini. Tapi anak-anak kita nggak mau pulang ke rumah. Ada orang yang saya kenal, rumahnya punya kolam renang, ada tamannya, kolam renangnya nggak ada yang berenang. Anjingnya yang berenang di situ. Tamannya nggak pernah ada yang duduk-duduk di situ, ngopi bareng, ngobrol bareng. Nggak ada tukang taman yang ada di situ. Jadi ternyata orang yang punya penghasilan lebih daripada yang kita punya, mereka ternyata dalam kehidupan ini tidak bahagia. Nah, jadi kita tanya dong, kalau gitu apa yang menghubungkan kebahagiaan dan uang? Bukan kata lebih, juga bukan kata kurang. Tetapi ini, saya perkenalkan satu kata, dan ini jadi pusat pembelajaran kita hari ini. Yang menghubungkan kebahagiaan dan uang adalah satu kata, namanya nih, pengelolaan. Mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Pengelolaan, manage money. Dan itu sisi ketiga dari mata uang yang saya mau perkenalkan. Itu sisi tepian mata uang yang namanya manage, pengelolaan. Jadi bukan berapa banyak yang kita punya. Tapi bagaimana kita mengelola yang kita punya yang membuat kita bahagia. Bukan berapa banyak yang kita punya, tetapi bagaimana kita mengelola yang kita punya yang membuat kita bahagia. Jadi uang bisa membuat kita bahagia kalau kita mengelolanya dengan baik. Kalau kita tidak bisa mengelola uang dengan baik, uang yang akan mengelola kita. Kalau saya tidak bisa mengelola uang dengan baik, saya akan dikelola uang. 1, 2, 3. Kalau saya tidak bisa mengelola uang dengan baik, saya akan dikelola uang. Nah, Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling realistis bagi saya dibanding tokoh yang lain. Dalam Matius 6 ayat yang ke-24, dicatat oleh Matius, dia berkata seperti ini. Tidak seorang pun bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, dia akan benci dengan yang satu tuan dan mengasihi tuan yang lain. Atau dia akan setia kepada satu tuan dan tidak mengindahkan yang lain. Dan kemudian Tuhan Yesus menjelaskan siapa dua tuan tersebut. Dia berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa itu Mamon? Mamon adalah semua materi yang kita inginkan, termasuk uang. Dan bagi Tuhan Yesus, saingan utamanya ternyata bukan iblis, bukan setan. Saingan utama dari Tuhan adalah penghormatan kita kepada uang yang adalah benda mati. Jadi saingan Tuhan yang hidup bukan iblis, tapi benda mati namanya uang. Ya. Dan dalam hidup ini, dari lahir, kemudian kita mulai sadar, mulai sekolah, kemudian mulai bekerja, sampai kita mati, sebetulnya kita cuma ingat pada dua tuan ini. Kalau enggak Tuhan, uang. Kita enggak selalu ingat pada setan, betul enggak? Kapan terakhir Bapak Ibu ingat tentang setan, pada setan? Enggak. Kita ingatnya kalau enggak Tuhan, uang. Pada saat kita tidak punya apapun, sakit, ingatnya siapa? Ingatnya siapa? Tuhan. Bahkan kalau Anda mengaku ateis sekalipun, kita cari Tuhan pada saat kita dihadapkan pada kematian. Ada seorang guru ilmu pengetahuan ngomong di kelas seperti ini.
Gak ada yang namanya Tuhan. Tuhan Yesus itu hanya mitos. Kebangkitan Tuhan Yesus yang akan kita rayakan 2-3 minggu dari sekarang, itu gak nyata. Dan salah seorang murid namanya Jimmy protes, "Pak, saya percaya Tuhan. Dan saya percaya ada kebangkitan." Guru sains kemudian jawab lagi, "Jim, kamu bisa percaya apa aja. Tapi di dunia nyata tidak ada namanya kebangkitan. Kebangkitan itu adalah sebuah kemustahilan ilmu pengetahuan. Itu scientific impossibility. Gak ada orang yang percaya mujizat yang bisa percaya ilmu pengetahuan." Dan kemudian Jimmy jawab, "Tapi Pak, Tuhan yang menciptakan ilmu pengetahuan. Tuhan tidak dibatasi oleh ilmu pengetahuan." Dan kemudian sang guru menawarkan sebuah eksperimen. Gurunya bilang seperti ini. Dia ambil sebuah telur mentah, dan kemudian dia bilang, "Saya akan jatuhkan telur ini ke lantai. Gaya gravitasi bumi akan tarik telur ini ke lantai dan hancur. Pasti pecah." Dan kemudian dia tatap Jimmy dan lanjutkan kalimatnya. "Sekarang Jim, kamu doa." Ini Jimmy nih. "Minta Tuhan dalam doamu buat telur ini pada saat jatuh gak pecah. Kalau kamu bisa, kamu membuktikan apa yang kamu yakini. Dan Bapak akan mengaku Tuhanmu ada." Jimmy langsung doa. "Bapak di sorga, saya berdoa Pak Guru jatuhin telur dan telurnya hancur berkeping-keping. Dan Tuhan, saya juga doa pada saat telur pecah, Pak Guru kena serangan jantung dan mati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin." Kelasnya langsung sunyi senyap. Gurunya bengong, lihat Jimmy, lihat telur. Lihat Jimmy, lihat telur. Jimmy sama telur mirip. Pelan-pelan dia taruh telur ke tempatnya dan bilang, "Kelas bubar." Jadi ternyata yang ateis sekalipun cari Tuhan pada saat kita berhadapan dengan kematian. Anda pada saat ada yang kena COVID Delta bulan Juli 2021, punya uang pun gak bisa dapat rumah sakit. Punya uang pun gak bisa dapat dokter. Punya uang sangat luar biasa pun, obat ambulans pun gak bisa. Saya punya beberapa teman, keluarganya meninggal menghadapi COVID di saat itu. Dan saking sulitnya meskipun punya banyak uang meninggal 3 atau 4. Bahkan kuburan pun nunggu 2 minggu baru dapat kuburan. Punya uang saat itu ternyata tidak bisa menolong menghadapi masa-masa yang menakutkan. Jadi kalau mau mati aja baru ingat Tuhan. Tapi pada saat kita sehat, sukses, muda, jasa kita laku, ya, apa yang kita cari? Uang. Orang kerja untuk apa? Uang. Kita meniti karier untuk uang. Karier makin sukses, identik dengan uang lebih banyak. Kemudian pada saat kita sakit, kita baru pakai Tuhan kita yang satunya lagi. Ya, Tuhan tolong. Kalau ternyata sakit gak mempan, kita masih cari Tuhan yang satunya lagi. Kita minta uang untuk beresin penyakit kita. Untuk berobat, untuk dapatkan terapi yang terbaik. Pada saat ternyata uang mentok, kita cari Tuhan yang satunya lagi. Jadi ternyata dalam hidup kita ini ya, kita cuma pergi cari antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain. Kalau gak Tuhan, ya uang. Dan ini poin penting hari ini. Anda mesti kagum dengan Yesus. Pada saat guru-guru agama lain berkata, kamu pilih Tuhan atau uang, Yesus gak ngajarin gitu loh. Dia bilang seperti ini, dalam hidup ini, semua orang akan selalu dihadapkan pada ketegangan antara kebutuhan akan Tuhan dan ketertarikan akan uang. Itu Yesus yang ngomong. Guru agama lain bilang seperti ini, kamu harus pilih Tuhan atau uang. Tuhan Yesus bilangnya enggak kayak begitu. Dia bilang selama kamu hidup, kamu akan selalu menghadapi tension. Kamu butuh Tuhan dan kamu tertarik akan uang. Kamu tidak bisa lolos dari kebutuhan akan Tuhan dan dari daya tarik akan uang. Hanya Yesus yang ngomong seperti itu.
Jadi kalau Anda tanya, salah satu alasan kenapa saya sangat menghormati dan mencintai dan menyembah dan mengikuti Yesus Kristus, karena dia paling realistis. Dia nggak minta saya untuk memilih Tuhan daripada uang. Dia justru kasih tahu saya, dalam hidupmu, kamu selalu akan butuh Tuhan dan tertarik akan uang. Jadi kalau kita semua dihadapkan pada ketegangan seperti apa yang kita bisa lakukan? Apakah kita kemudian pilih Tuhan dan berkata seperti ini, aku nggak butuh duit? Bohong. Jadi siapa sekali lagi yang bilang, saya nggak butuh duit? You lie. Anda bohong. Atau ini, dalam hidup ini yang penting uang, saya nggak butuh Tuhan. Yakin? Untungnya Tuhan nggak baperan kayak Anda. Ya, yang kalau baper dikit aja tarik dukungan, pindah gereja, cuekin temen. Bayangin Tuhan baperan. Pada saat Anda berkata, saya nggak butuh Tuhan. Dia cuekin Anda 10 menit aja. Kalang kabut. Percaya nggak? Pernah naik pesawat, terus kena turbulence, kena goncangan 10 menit. Pernah? Pernah gempa bumi 10 menit? 3 menit aja kewalahan, 30 detik aja kita panik. Apalagi 10 menit. Atau ini, nggak usah gempa bumi, nggak usah naik pesawat. Pernah nggak kejepit pintu 10 menit? Langsung ingat Tuhan. Mules perutnya 10 menit, ingat Tuhan. Jadi dalam hidup ini, kita ternyata butuh Tuhan dan tertarik dengan uang. Jadi di gereja ini, gak usah sok rohani dan ngomong aku tidak tertarik uang. Bagi Anda yang sok rohani, kalau Anda tidak tertarik uang, orang lain tertarik dengan uang Anda. Bagi yang bilang ya, saya nggak tertarik uang, saya tertarik dengan uang Anda. Oke? Karena apa? Karena ini. Karena setahu saya, Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi saya sebagai pendeta, saya tertarik dengan uang Anda, saya kepingin tahu di mana hati Anda berada. Caranya, saya cari tahu kemana Anda menaruh harta Anda. Di situ saya tahu di mana hati Anda. Karena apa? Ini lagi. Karena Tuhan dan uang memang adalah kompetitor. Jadi ini pesan saya pagi hari ini. Kalau tadi apa yang Tuhan sodorkan kepada kita. Anda dan saya tidak mungkin lolos dari butuh Tuhan dan tertarik dengan uang. Jadi pesan saya hari ini satu. Pada saat Tuhan itu jadi tuan kita, kita akan memakai uang untuk menghormati Tuhan. Pada saat uang adalah tuan kita, kita akan paksa Tuhan untuk melayani kita dapat uang. Jadi Anda dan saya yang hanya bisa jawab, siapa tuan yang kita layani? Nah, tambahan informasi bagi Bapak Ibu. Uang tidak pernah mati karena cintanya bagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Tuhan Yesus mati demi kasihnya kepada kita semua. Jadi kalau Tuhan Yesus yang mati demi kita, uang memang benda mati. Benda mati nggak pernah cinta kita. Kita perlu bikin pilihan hari ini. Siapa yang adalah tuan kita? Nah, saya ingin akhiri dengan 3 tanda bahaya. 3 kewaspadaan. Kewaspadaan yang pertama adalah ini. Anda perlu waspada dengan satu hal yang pertama. Ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan bisa kita cek pada saat kita pergi. Kita punya handphone Samsung misalnya. Kemudian kita lihat. Samsung ternyata ada yang baru. Ya, ada improvement. Atau kita punya apa? Pakaian. Pakaian sekarang ada yang model terbaru. Tas ada yang model terbaru, ada yang sukanya dengan remote control mobil itu. Ada yang model terbaru, ada banyak yang lebih terbaru, yang lebih menggigit. Nah, begitu Anda melihat sebuah improvement, sebuah perbaikan dari barang yang kita punya. Saya punya laptop namanya Apple. Setiap tahun pasti ada improvement. Mesinnya lebih keren, screen-nya lebih cocok dengan retina mata, ketajamannya, kehalusannya. Setiap kali ada improvement terhadap sebuah barang, kita biasanya kemudian tidak puas dengan barang yang kita punya. Ya, Anda pergi ke mall, nggak punya rencana apa-apa.
Tapi begitu sampai di mall lihat, ternyata tas yang kita suka merek tertentu, ada improvement model terbaru. Tiba-tiba tanpa rencana loh ya, dalam 30 detik, tiba-tiba kita berkata seperti ini, saya sangat butuh barang tersebut. Dan kemudian Anda keluarkan uang untuk mendapatkan sesuatu yang sudah ada improvementnya. Ya kenapa? Karena ini satu kata, ketidakpuasan. Jadi waspada dengan ketidakpuasan. Yang kedua, waspada dengan keserakahan. Investasi online, robot trading. Ya. Kalau robot memang bisa memperkaya Anda, maka robotnya sudah kaya. Kenapa robotnya nggak kaya? Kalau robotnya bisa membaca situasi dunia, dia tahu nggak perang Ukraina terjadi? Dia tahu nggak COVID bakalan melanda? Nggak tahu, ternyata robotnya nggak pinter-pinter amat. Ya, investasi online, memang kenal Anda nitipin uang kepada siapa? Jadi yang gawat adalah ini, tidak ada orang yang bisa melihat dirinya sendiri serakah. Jadi setiap orang perlu teman yang bisa jadi cermin bagi Anda. Dan itu pentingnya teman yang Anda percayai, yang Anda izinkan untuk ngomelin Anda di gereja. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menjadi cermin. Teman tersebut boleh nanya kepada Anda seperti ini. Wah, kamu beli barang banyak banget ya. Emang sempat kamu pakainya semua barang tersebut? Banyak benar belinya. Jadi pada saat kita tidak tahan untuk membeli semua barang, satu model, semua warna dibeli. Saya kenal dengan seseorang yang 365 hari dalam satu tahun, 365 model rambut, anting-anting, pakaian, bawahan, sepatu. 365 model untuk 365 hari. 365 setelan untuk 365 hari dalam satu tahun. Ya, jadi kenapa? Memang daya tarik uang begitu kuat. Dan kewaspadaan yang ketiga adalah ini, hutang. Jadi saya mau kasih tips kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua hari ini. Tipsnya adalah ini. Saya ingin lebih baik daripada saya hutang. Ayo ngomong sama-sama, 1, 2, 3. Saya ingin lebih baik daripada saya hutang. Ya, jadi saya ingin dan tidak punya lebih baik daripada saya hutang dan punya. Saya kepingin rumah, tapi nggak punya rumah. Lebih baik daripada saya hutang dan saya punya rumah. Karena pada saat kita berkata, saya ingin, itu antara kita dengan Tuhan. Kita ngomong kepada Tuhan, Tuhan, kepada Tuhan yang satu nih, Tuhan, saya kepingin mobil baru. Saya kepingin rumah baru. Saya kepingin berlian baru. Itu antara kita dengan Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara melalui hati nurani kita kepada kita seperti ini. Apa kamu perlu? Buat apa? Kamu tidak bertambah nilainya karena pakai berlian yang terlalu besar untuk jarimu yang terlalu kecil. Jari kecil banget, berliannya gede banget. Ya. Jadi saya ingin itu antara Anda dan Tuhan. Dan Bapak Ibu perlu tahu, Tuhan ada di pihak kita pada saat kita berkata, saya ingin, dia di pihak kita. Dia akan hiburkan kita, dia akan sertai kita, dia akan jadi sahabat kita terbaik pada saat saya ingin dan tidak punya. Tapi begitu saya hutang, ini yang terjadi. Bukan cuma Anda dan Tuhan, ada pihak ketiga. Namanya kreditor. Ya, begitu saya hutang, ada kita, ada saya, ada kreditor, ada Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu saudara-saudara? Antara debitor dan kreditor. Debitor penghutang, kreditor pemberi hutang. Kira-kira Tuhan di pihaknya siapa? Di pihak siapa? Anda pinjam duit kepada rentenir, Tuhan langsung ada di pihak siapa? Anda pinjam duit kepada bank, Tuhan di pihak siapa? Anda atau bank? Ini yang terjadi. Begitu kita hutang, Tuhan ternyata langsung
lawan Anda. Langsung dia ada di pihak kreditor. Dia akan sertai kreditor untuk kirim debt collector. Dia akan sertai kreditor untuk mendatangkan kegelisahan dalam benak kita. Jadi selama saya ingin dan tidak punya, Tuhan di pihak kita, menemani kita. Dia menjadi Bapa yang baik, dia menjadi sahabat kita di tempat yang maha tinggi. Dia bahkan menjadi your provider. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu pada saat kita ingin. Tapi begitu saya hutang, tiba-tiba Tuhan pindah posisi dan dia memihak kreditor. Karena jika Anda pengikut Yesus, Anda akan pakai anugerah yang dia berikan setiap hari baru. Bukan pakai yang dia tidak berikan kepada kita dengan berhutang. Jadi apa yang kita bisa kerjakan? Kalau semua ajaran Tuhan Yesus tentang uang diringkas, maka ajaran Yesus tentang uang jadi seperti ini. Bijaksanalah mengelola uang dengan tahu siapa tuanmu. Bijaksanalah mengelola uang dengan tahu siapa tuanmu. Jika Tuhan adalah tuan kita, kita akan pakai uang untuk menghormati Tuhan. Jika uang adalah tuan kita akan paksa Tuhan untuk melayani uang kita. Dan Bapak Ibu perlu tahu, Tuhan kalau jadi tuan, dia tuan yang luar biasa mantep. Tapi begitu tuan jadi pelayan, parah abis, malesnya minta ampun, lambatnya bukan main, telat mikir, disuruh apapun gak mau. Kalau Tuhan jadi pelayan kita, dia bukan pelayan yang sangat menolong kita. Tapi kalau uang jadi pelayan kita, suruh apapun bisa. Ya, tetapi begitu uang jadi tuan kita, dia jadi tuan yang sangat-sangat kejam, sadis tanpa ampun. Jadi kalau Anda murah hati dan bijaksana, Andalah yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Jadi coba ingat-ingat kapan terakhir Anda bahagia. Pada saat Anda murah hati bukan? Kapan Anda gelisah, blingsatan? Pada saat ini Anda berhutang. Jadi sebuah peringatan keras di gereja ini hari ini adalah ini. Di gereja ini, perhatikan Bapak Ibu ya. Perhatikan. Kita tidak meminjamkan uang kepada orang lain. Di gereja ini, kita tidak menghutangi orang untuk menutupi pinjamannya. Kenapa? Karena ini gereja yang menyembah Tuhan. Begitu Anda datang kepada saya, pinjam dong, hutang dong, saya justru mengajar Anda. Dan kalau saya berikan hutang tersebut, saya sedang mengajar Anda untuk menyembah Tuhan yang satunya. Nah saya tugasnya bukan ngajarin Anda menyembah Tuhan satunya namanya Mamon. Tugas saya, tugas gereja ini eksis di kota Purwokerto adalah mengajar semua orang yang hadir, apapun agamanya, untuk menyembah Tuhan. Jadi di gereja ini sekali lagi tidak ada pinjam meminjam, hutang menghutangi. Kenapa? Kita menyembah Tuhan. Begitu ada pinjam meminjam, hutang menghutangi, gereja ini mengajarkan untuk menyembah Tuhan satunya. Itu bukan alasan kenapa gereja ini eksis. Jadi kalau ada teman gereja mau pinjam uang untuk apapun, saya berikan dua opsi kepada Bapak Ibu. Yang pertama, dia pinjam 10 juta, Anda beri 100.000. Berikan terserah kita punyanya berapa. Ya, dia mau pinjam 100 juta, kita mau kasih 100.000 bebas. Apa haknya dia untuk marah-marah? Saya mau pinjam 100 juta kok cuma dikasih 100.000. 100.000 pun ya, tukang parkir berapa? 2.000 sekali mobil, sekali parkir. Kalau sampai orang tiba-tiba ngasih 100.000, Anda sudah sangat beruntung. Jadi sebuah peringatan keras di gereja ini. Kita tidak pinjami orang, kita tidak hutangi orang untuk menutupi pinjamannya apalagi. Karena pada saat kita pengikut Kristus tetapi meminjamkan uang kepada teman kita yang merengek-rengek minta uang, kita sedang mengajar orang tersebut untuk menyembah Tuhan yang satunya dan bukan Tuhan yang mati karena begitu besar kasihnya kepada kita dan bangkit dari kematian. Jadi enggak ada opsi pinjam, opsinya cuma beri atau tolak.
Begitu ada orang pinjam, opsinya cuma 2. Beri atau tolak. Tidak ada opsi pinjam. Sekali lagi, karena gereja ini mengajak orang menyembah Tuhan, bukan menyembah uang. Jadi Anda perlu teman gereja yang berani bilang seperti ini. Kamu celaka kalau pinjaman online. Kamu celaka kalau kamu sampai hutang pada aku. Kita temen nih. Begitu kamu pinjam, cukup 1 bulan kita musuh. Kita bukan lagi teman. Pertemanan kita hancur. Jadi kalau Anda hari ini punya problem dengan pinjaman online, investasi online yang ditilep, Anda sedang merasakan betapa sadisnya uang pada saat dia menjadi Tuhan. Tanpa ampun. Tapi kalau Anda sedang merasakan sadisnya uang yang tanpa ampun, Anda perlu minta ampun kepada Tuhan dan kemudian mulai bayar, cicil, hadapi orang tersebut. Lihat bagaimana Tuhan menolong Anda. Stop menyembah uang. Saya punya teman baik. Beberapa tahun yang lalu, dia punya hutang luar biasa besar, bukan karena kesalahannya. Karena istrinya suka gesek kartu kredit. Tiba-tiba hutangnya luar biasa banyak. Dia datang kepada saya, pinjam dong kok sekian puluh juta. Saya bilang, saya bukan bank. Jadi saya tidak akan pinjami kamu. Saya kasih kamu 400.000. Marah dia. Tapi selang 1 tahun dia kemudian berkata seperti ini, untung dulu kamu tidak pinjemin saya. Saya datengin satu persatu orang yang saya hutangi, yang istri saya punya masalah. Ternyata dari 10 orang, 1 bilang begini, oke deh, dari hutangmu 30 juta, saya kasih kamu bayar tanpa batas, mau 20 tahun, mau 50 tahun, silakan. Ada 1 lagi yang berkata, dari utangmu 20 juta, saya potong 5 juta aja kamu bayar. Dari utangmu yang 30 juta, ada yang bilang seperti ini, oke dah, saya ngerti kamu sulit banget, saya putihkan hutang tersebut. Satu persatu kemudian membereskan, memberikan cara kepada teman saya ini pada saat dia berani menghadapi mereka bersama dengan Tuhan untuk beresin hutangnya. Oke? Jadi saya kasih 1 tips terakhir. Bagaimana kita bisa bijak mengelola uang? Pakai formula ini. Beri, simpan, pakai. Dapat income, beri. Karena itu bukan duit kita. Beri untuk kerajaan sorga. 10%, 20%, ada yang kasih 2,5%, apapun itu silakan pilih presentasi yang Anda suka. Yang kedua, simpan untuk kerajaan Anda, tabung. Dan yang ketiga, pakai dari sisanya. Jadi begitu terima, ngomong kepada uang tersebut, gue mau nunjukin kepada lu ya, siapa bos gue. Bukan lu yang jelas. Dan aku akan memberikan kepada Tuhan saya, untuk dia pakai, terserah dia mau pakai kamu untuk apa. Beri, simpan, pakai dari sisanya. Dan Tuhan yang kasih jaminan, Anda akan bahagia. Bukan saya yang menjamin, Tuhan yang menjamin Anda akan bahagia. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan begitu mengasihi kami semua. Dan Tuhan tidak membiarkan kami menjelang Paskah di tengah kehidupan yang sulit dalam kehidupan ini. Malah kami terjebak karena kami ada dalam dunia yang selalu ada dalam ketegangan di mana semua orang butuh Tuhan tetapi tertarik juga dengan uang. Pada kami yang semua yang sedang punya problem dengan keuangan, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai kami. Memberikan kepada kami keberanian, kebijaksanaan, mulai tahu apa yang kami perlu perketat, apa yang kami perlu bayar terlebih dahulu, apa yang kami perlu kerjakan dengan semua berkat yang Tuhan percayakan. Dan bagi kami yang tidak punya masalah dengan keuangan, kami bisa mengajarkan kepada anak-anak kami, kepada cucu kami, kepada teman-teman kami, bagaimana kami bisa bijak mengelola uang. Dan pada saat sebentar kami akan makan minum perjamuan kudus. Karena ini bukan hanya menjadi sebuah liturgi, tapi ini menjadi sebuah strong reminder, sebuah peringatan
yang cukup keras menyentuh hati kami semua. Hanya Tuhan yang mati bagi kami semua. Uang tidak pernah mati, orang lain tidak pernah mati, Tuhan yang pernah mati bagi kami semua. Karena begitu besar kasih Tuhan bagi kami. Dan apa yang kami kerjakan pagi hari ini mendorong kami untuk selalu mencari Tuhan. Minta tolong Tuhan untuk mengatasi ketertarikan kami akan uang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Dan kita berdoa bersama. Tuhan, kami menyadari sekali dengan iman yang Tuhan anugerahkan bahwa hidup kami tidak pernah sendirian. Tuhan sudah merelakan tubuh Tuhan hancur demi kasih Tuhan kepada kami semua. Dan pagi hari ini kami memperingati karya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan karya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit dan menyertai kami sudah dialami oleh puluhan juta orang yang pernah hidup, ratusan juta bahkan, dalam menghadapi berbagai macam masalah, sakit, masalah keuangan, ataupun berbagai masalah yang lain. Dan pagi hari ini pada saat kami akan makan roti ini, kami yakin Tuhan menyertai kami. Tuhan adalah Tuhan yang kami sembah, kami cintai. Tuhan yang mengajak kami untuk menikmati kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita makan roti ini. Karena roti yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kami bersyukur juga dengan simbol dari darah Tuhan yang sudah tercurah. Kalau Tuhan mencurahkan darahnya bagi kami, maka apapun yang sedang kami hadapi saat ini, Tuhan yang menyertai kami akan menolong kami membereskan semua problem. Kecil-kecil, step by step, sedikit demi sedikit. Problem apapun yang tampak begitu besar, Tuhan menyertai kami untuk mulai bertanggung jawab dengan semua yang sudah kami kerjakan. Dan untuk rasa syukur kami, cawan ini yang di atasnya kita mengucap syukur atas darah Kristus yang dicurahkan. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Kita bisa mengangkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan ini. Di akhir ibadah kami semua hari ini, sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus dari berbagai macam latar belakang, kami sudah menerima banyak sekali berkat Tuhan selama 1 minggu terakhir. Kami sudah diberi pelajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Dan kiranya semua pengalaman, semua pelajaran, Tuhan akan tolong kami untuk kami pakai dalam kehidupan ini, sehingga apa yang kami tahu kemudian menjadi firman yang hidup. Dan kiranya berkat dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, kebijaksanaan, sukacita di hati, memberkati kami semua, juga memberkati kami dengan hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kami akan memakai semua hal baik yang dari Tuhan untuk menghormati, melayani Tuhan dengan melayani orang-orang di sekitar kami yang Tuhan cintai. Tuhan memberkati semua persembahan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini, dan gereja ini juga bisa memakai berkat Tuhan tersebut, persembahan tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ketika Tuhan adalah Tuhan, Anda akan memaksa uang untuk menghormati Tuhan. Namun ketika uang adalah Tuhan, Anda akan memaksa Tuhan untuk melayaninya. Terima kasih Pastor Yason untuk renungan firman Tuhan-Nya yang telah menguatkan serta mengingatkan kita semuanya untuk mengelola keuangan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan untuk Pastor Yason. Dan untuk seluruh rekan saya, all team GCC Purwokerto, terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini sehingga online experience kita dapat berjalan dengan baik. Salam kompak dan sehat selalu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha serta pekerjaan Bapak Ibu saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan,
Bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar, atau bisa langsung ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Nah teman-teman, marilah kita terus patuhi protokol kesehatan yang ada dengan kita memakai masker saat harus berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Marilah kita mau melindungi diri kita, keluarga, serta Indonesia. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus berkati. Saja menyanyikan ini. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan.